Hai sahabat Urai Suci Channel dan Sobat Tani. Pernahkah mendengar tentang biochar dan asam humat? Dua bahan ini sering disebut-sebut sebagai kunci untuk meningkatkan kesuburan tanah. Tapi, mana yang sebenarnya lebih unggul? Nah, di tayangan kali ini, kita akan membahas perbedaan, keunggulan, dan cara menggunakan keduanya agar hasil panen semakin melimpah. Biochar dan asam humat menjadi dua bahan yang semakin populer dalam dunia pertanian modern. Keduanya dikenal mampu meningkatkan kesuburan tanah, tetapi masing-masing memiliki karakteristik dan cara kerja yang berbeda. Banyak petani dan pekebun mulai bertanya-tanya, mana yang lebih efektif dalam memperbaiki kualitas tanah dan hasil panen. Dengan memahami karakteristik masing-masing, Anda bisa memilih solusi terbaik untuk meningkatkan hasil panen dan menjaga kesuburan tanah. Untuk menjawabnya, kita perlu memahami apa itu biochar dan asam humat, bagaimana cara kerjanya, serta kelebihan dan kekurangannya. Biochar adalah arang hasil pirolisis atau pembakaran biomasa dengan oksigen terbatas. Proses ini menghasilkan bahan berpori yang mampu menyimpan air, nutrisi, dan mikroorganisme di dalam tanah. Keunggulan biochar terletak pada kemampuannya meningkatkan kapasitas tukar kation, KTK, memperbaiki struktur tanah, dan mengurangi pencucian hara. Selain itu, biochar bersifat stabil di tanah selama ratusan tahun, menjadikannya solusi jangka panjang dalam menjaga kesuburan tanah. Di sisi lain, asam humat adalah senyawa organik kompleks yang berasal dari dekomposisi bahan organik seperti gambut, batu bara muda, lignit, atau kompos tua. Asam humat berperan sebagai stimulan pertumbuhan tanaman dengan meningkatkan penyerapan nutrisi, memperbaiki struktur tanah, dan mengaktifkan mikroba bermanfaat. Asam humat juga memiliki kemampuan mengikat logam berat, sehingga dapat membantu memperbaiki tanah yang terkontaminasi atau rusak. Perbedaan utama antara biochar dan asam humat terletak pada mekanisme kerja dan daya tahan di tanah. Biochar bekerja sebagai media fisik yang menyimpan nutrisi dan air secara pasif, sedangkan asam humat bekerja secara kimiawi dengan merangsang aktivitas biologis di tanah. Biochar cocok untuk memperbaiki tanah yang miskin bahan organik dan memiliki drainase buruk, sementara asam humat lebih efektif dalam mempercepat proses pertumbuhan tanaman di tanah yang sudah memiliki kadar organik cukup. Dari segi aplikasi, biochar biasanya diaplikasikan dalam jumlah besar karena sifatnya yang lebih stabil dan lambat terurai. Sementara itu, asam humat sering digunakan sebagai pupuk cair atau granular yang mudah diaplikasikan di berbagai jenis tanaman. Kombinasi biochar dan asam humat bahkan dapat memberikan efek sinergis, di mana biochar menjadi tempat berlindung mikroba yang diaktifkan oleh asam humat, sehingga meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi. Jika Anda ingin mencoba biochar di lahan Anda, mulailah dengan mencampur biochar sebanyak 5-10% dari volume tanah atau sekitar 1-2 kg per meter persegi di area yang akan ditanami. Biochar sebaiknya diaktifkan terlebih dahulu dengan merendamnya dalam pupuk organik, cair atau kompos selama 1-2 minggu agar mikroba bermanfaat berkembang di dalamnya. Untuk aplikasi asam humat, larutkan 10-20 gram asam humat bubuk dalam 10 liter air dan siramkan di sekitar perakaran tanaman. Anda bisa mengulangi aplikasi ini setiap 2-3 minggu sekali, terutama di masa pertumbuhan vegetatif untuk merangsang pertumbuhan akar dan daun yang lebih sehat. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memilih di antara keduanya. Biochar memerlukan proses pembuatan yang memakan waktu dan biaya awal yang relatif tinggi, meskipun manfaatnya bersifat jangka panjang. Sementara itu, asam humat lebih mudah diaplikasikan, tetapi efeknya cenderung lebih cepat habis,
dan memerlukan aplikasi berulang untuk hasil optimal. Oleh karena itu, keputusan menggunakan biochar atau asam humat sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tanah dan jenis tanaman yang dibudidayakan. Studi menunjukkan bahwa penggunaan biochar sangat efektif di tanah masam atau marginal karena mampu menstabilkan pH dan meningkatkan penyimpan atau retensi air. Di sisi lain, asam humat memberikan hasil optimal di tanah subur yang memerlukan dorongan tambahan untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Dengan memahami karakteristik ini, petani dapat mengombinasikan kedua bahan tersebut atau memilih yang paling sesuai dengan kondisi lahan. Contohnya, beberapa petani di daerah tropis melaporkan bahwa aplikasi biochar meningkatkan hasil panen hingga 20% di tanah masam. Sementara itu, petani hortikultura yang menggunakan asam humat secara rutin melihat peningkatan pertumbuhan daun dan bunga dalam waktu singkat. Pengalaman nyata ini menunjukkan bahwa kedua bahan tersebut memiliki peran unik yang saling melengkapi di lapangan. Selain manfaat bagi tanah, baik biochar maupun asam humat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Biochar membantu menyimpan karbon di dalam tanah, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertanian regeneratif. Asam humat, di sisi lain, mendorong kesehatan tanah dengan meningkatkan aktivitas mikroba dan mempercepat proses daur ulang nutrisi alami. Untuk hasil terbaik, banyak ahli merekomendasikan pendekatan kombinasi. Biochar dapat diaplikasikan sebagai fondasi jangka panjang, sementara asam humat digunakan sebagai pemacu pertumbuhan dalam jangka pendek. Pendekatan ini memungkinkan petani mendapatkan manfaat ganda, perbaikan struktur tanah yang berkelanjutan dari biochar dan stimulasi pertumbuhan cepat dari asam humat. Pada akhirnya memilih antara biochar dan asam humat bergantung pada tujuan pertanian, jenis tanah, dan sumber daya yang tersedia. Dengan memahami keunggulan dan keterbatasan masing-masing bahan, petani dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen secara berkelanjutan.